Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Sakwanto, Jenderal Besar Kaki 5, Malang. Jadi saya akan bercerita karena tadi malam tuh lihat videonya Pak Harto itu luar biasa dahsyat. Saya teringat semasa mengenang semasa kepemimpinannya Bapak Soeharto. Mumpung ada cucu saya tercinta ini supaya tahu bahwa saya pernah dekat dengan istana. Pernah kenal lah, tahu nama saya lah paling tidak itu. Jadi supaya kamu tahu ya. Ingin tahu nggak kan? Nah, supaya tahu di bawah sadarnya itu bisa bercerita nanti masuk di bawah sadarnya. Bukan cerita ya, jadi bisa meniru paling tidak. Setuju niru nggak? Setuju. Itu. Pada zaman Pak Harto dulu itu jujur juga. Jadi saya dari lubuk yang paling hati, saya apa adanya, nggak mau bohong lah. Saya berusaha untuk tidak bohong. Zaman Pak Harto itu bagus ya. Ekonominya bagus, dahsyat. Terus pendidikannya juga bagus ya. Dulu Malaysia itu belajar ke Indonesia, seingat saya kalau tidak salah. Kalau salah ya mohon dikoreksi lah ya. Bapak Anwar Ibrahim itu belajarnya di HMI di Indonesia. Temannya Bapak Yusuf Kala, Akbar Tanjung, seingat saya ya, dan lain-lain. Dulu itu luar biasa, wakil presidennya saja Pak Adam Malik yang saya tahu itu luar biasa, Pak Tri Sutrisno, menterinya Bapak Emil Salim, Bapak Wardiman itu. Saya masih ingat dan pernah berjumpa dengan Menteri Pak Wardiman, kebetulan orang Madura ya. Saya sering di rumahnya dulu kecilnya. Itu. Jadi kalau zaman Orde Baru Pak Harto itu otoriter. Memang kelihatannya tidak bagus karena kekuasaan dulu itu masih di TNI, Polri itu ikut TNI gitu maksudnya. Ya memang mungkin orang lain ya sengsara ya, tapi saya enggak, jujur aja, karena saya dekat dengan kekuasaan waktu itu, tapi saya tidak menggunakan sedikit pun untuk negatif, positif semuanya. Jadi terakhir saya pernah ketemu dengan Bapak Presiden Soeharto itu di Komdeka dengan Ibu Tien Soeharto. Memang menyenangkan ya, jujur aja menyenangkan. Waktu itu Komdeka, komoditi apa gitu ya, pramuka sedunia. Waktu perang Irak Amerika, ingat saya itu, karena saya kedatangan dari anak-anak pramuka dari Irak, ngamuk-ngamuk itu. Jadi kalau dulu itu memang hukum itu supersip ya, hukumnya supersip. Jadi kalau orang itu salah atau dikehendaki apapun ya, ditangkap tanpa dipenjara, tanpa diperiksa langsung dipenjara, atau misterius ditembak mati, hukumnya itu berlaku. Itu faktanya iya terjadi itu. Mungkin orang lain ya ketakutan, kalau saya enggak, karena saya mengikuti lah perkembangan yang ada. Jadi saya ketemu terakhir di Komdeka. Terus kalau butuh istana itu atau TNI Polri itu butuh kelengkapan untuk Latgab misalnya, Latgab Situbondo, Latgab Natuna, Latgab Indonesia American, Indonesia Malaysian dan lain-lain, pasti memanggil saya karena saya biasa langganan istana. Dari dulu zaman Pak Harto sampai sekarang itu masih berjalan. Saya bisa mempertahankan, yang berebut tuh banyak dari seluruh Indonesia yang berebut. Tapi alhamdulillah saya memang kepingin gimana caranya saya itu disukai orang pangkat, termasuk para jenderal seluruh Indonesia. Terbukti itu terlaksana. Itu. Jadi luar biasa itu. Ya lebih bagus lah pokoknya dulu, masih disiplin, wal asri, tepat waktu kalau dulu. Kalau rapat jam 9 misalnya, atau jam 10, seperempat sebelumnya sudah datang, beda dengan sekarang. Bahkan bisa tidak hadir kalau sekarang, kalau dulu nggak bisa seperti itu. Jadi
selama pemerintahan itu tidak disiplin, nggak mungkin berhasil sampai kapanpun. Boleh dicatat ini. Itu kira-kira. Kebetulan saya waktu itu wibawa Pak Harto itu saya gunakan untuk memperjuangkan pedagang pasar besar. Waktu itu pasar besar itu dibangun pada tahun 90. Lah saya mencoba untuk memperjuangkan karena orang pasar itu di penampungan tuh banyak yang bangkrut 60%. Jadi saya bela. Walaupun pedagang pasar itu tidak setuju dibela saya karena saya ditengarai bahwa akan menipu, akan ngapusin lah. Nah, padahal saya tidak punya jiwa kayak gitu, sedikit pun saya nggak punya, menjauhi lah ya. Saya nggak mau memang. Jadi karena saya merasa punya kedekatan dengan istana, dengan pejabat seluruh Indonesia, saya mencoba untuk memperjuangkan. Ternyata alhamdulillah saya berjuang selama 90 sampai 98 lah kira-kira, sampai Pak Harto jatuh itu. Terus dimenangkan oleh grup saya ini, teman-teman saya selama 8 tahun itu berjuang. Saya menang sampai ke Mahkamah Agung. Gitu. Orang pedagang pasar tuh enggak kalong biaya, ini enggak. Tapi sekarang menempati semua, ya menempati, malah dibangun aja kesulitan sekarang. Sudah kebakaran 4 kali, mau dibangun aja masih tidak setuju. Padahal mereka itu tidak bayar, jujur ya. Jadi bersyukurlah orang pasar itu sudah kaya-kaya semua sekarang. Walaupun sekarang ini sepi, memang keadaan. Karena orang pasar itu tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada, itu kira-kira. Jadi intinya zaman dulu itu lebih enak, ya lebih enak lah ya. Kalau sekarang pendidikannya sudah seperti sekarang ini, menurut saya mundur ya. Jadi saya melihat cucu saya sekarang kepada anak saya itu sudah berbeda. Jadi jauh ya. Jadi perlu anak sekarang ini perlu dibantu oleh ekstrakurikuler yang memadai. Intinya ke situ. Mungkin ini informasi saja karena saya lihat VT di TikTok ini luar biasa masif tentang Pak Harto. Saya mengenang lah, kira-kira begitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.